Selamatkan malam, saudara Chris, ya saudara saya dari Papua yang baik hati, lembut dalam bertutur kata, sopan, dermawan, baik dalam berperilaku, dan juga sangat baik dalam menjabarkan imannya. Perkenalkan, nama saya penginjil jalanan. Saya ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan berita kebenaran tentang Injil. Mudah-mudahan saudara Chris dari Papua ini ada nyali untuk VN supaya kebenaran itu bisa diungkap di hadapan orang banyak. Jangan sembunyi dan jangan ketak-ketik seperti itu. Masa muka brimob, hatinya kayak guru kecantikan. Ayo Bang Chris, silakan Bang. Oke, penginjil jalanan. Berarti target Anda menginjil itu tunawisma, tuna susila, ikan tuna, ya. Yang ada tuna-tunanya ya. Itu target penginjilanmu. Ya, kalau saya mungkin tidak termasuk ya. Tetapi ada baiknya kalau kita dua berjumpa. Oke? Kita akan mulai pembicaraan kita dari Israel. Siapa itu Israel? Kitab suci yang saya pakai adalah kitab suci orang Yahudi. Berarti saya harus bicara dulu. Menurut Al-Quranmu, siapa itu Israel? Nabi-nabi orang Yahudi juga ada dalam Al-Quranmu. Jadi saya mau katakan begini. Kitab Al-Quranmu itu kitab yang tidak benar. Ya. Kitab curian, kitab cacat, kitab tidak sempurna, kitab editan. Ya. Jadi Anda jelaskan sama saya. Siapa itu Israel? Bagaimana sampai nabi-nabi orang Yahudi itu, orang Israel itu ada dalam kitab sucimu? Mereka lewat jalan mana? Ya. Tolong jelaskan sama saya. Alhamdulillah, puji Tuhannya Yesus, karena Abang sudah mau menggunakan VN. Padahal tadi cuman ketak-ketik aja ya kan, cuman ngintip-ngintip. Sekarang sudah punya nyali itu untuk menggunakan VN. Materi yang diangkat pun materi yang sangat menarik, berbicara tentang Israel. Nampak sekali bahwa Bang Chris takut membahas tentang asal-usul daripada Kristen, tetapi mencoba untuk sembunyi di balik ajaran Bani Israel untuk kemudian menutup diri sebagai umat Kristen yang berasal dari Kekaisaran Romawi. Baik Bang, kita berbicara mengenai Israel, berarti kita membahas tentang saudara daripada keturunan yang berasal dari anak tunggalnya Abraham, yaitu Ismail. Jadi ketika berbicara mengenai Israel, berarti itu membahas tentang keturunan Abraham dari silsilah Ishak, Yakub, dan seterusnya. Dan berbicara mengenai Israel, tentu kita akan berbicara mengenai hukum Tuhan yang datang bertubi-tubi kepada Bani Israel, baik itu melalui perantaraan Nabi, perantaraan Rasul, yang memang hanya dikhususkan kepada Bani Israel saja. Seperti ajaran terakhir yang diajarkan oleh Allah, itu adalah kitab berupa pengajaran, berupa firman yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam, yang kemudian oleh orang Eropa memasukkan namanya menjadi Yesus. Jadi berbicara mengenai Bani Israel, berbicara mengenai Israel berarti berbicara mengenai hukum Tuhan yang datang kepada keturunan
Abraham dari silsilah Ishak. Ayo Bang, semangat. Ini kelakuanmu nih tidak pernah berubah. Dari awal kita bicara, sekarang juga sama. Cara Anda berbicara. Saya tidak suka orang gaya bicara seperti Anda. Menjawab sebuah pertanyaan itu to the point. Pada sasarannya. Bukan banyaknya kata-katamu itu yang menentukan. Tetapi apa inti pertanyaan itu saja dijelaskan. Ya, saya tanya kepada Anda, apa informasi Al-Quran tentang Israel? Kenapa nabi-nabi orang Israel itu ada dalam kitab sucimu? Kalau benar mereka itu nabi-nabi orang Israel, di mana dulu mereka hidup? Di mana? Ya, cukup jelaskan singkat saja. Tidak usah lama-lama, ya. Tidak usah kesana kemari, ya. Saya tidak tanya yang lain-lain, ya. Cukup jelaskan itu saja. Apa informasinya dalam Al-Quran? Ya. Iya, makanya kalau Abang bertanya juga itu bisa lebih lebih jelas arah pertanyaannya. Karena kalau hanya bertanya tentang Israel itu kan bertanya tentang hal yang luas, Bang. Gitu loh. Jadi Anda bertanya tentang Israel itu seperti apa, cakupannya, kaitannya dengan tabiat atau apapun itu yang berkaitan dengan Bani Israel, di mana Bani Israel dipandang dari sisi penjabaran Al-Quran atau penyampaian Hasem di dalam Al-Quran. Hasem di dalam surah Al-Baqarah ayat 75, ayat 91, ayat 93, ayat 120, ayat 145, ayat 170, dan juga An-Nisa 160 serta Al-Maidah ayat 41 itu disebut sebagai orang atau bangsa keras hati dan zalim. Lalu kemudian Eloah Israel menyebutkan di dalam firman-Nya melalui Al-Quran dalam surah Ali Imran dan juga surah An-Nisa ayat 55 bahwa kebanyakan dari Bani Israel itu fasik dan sedikit dari mereka beriman kepada Allah. Ya. Lalu kemudian surah Al-An'am ayat 20 Hasem juga di situ mengatakan bahwa Bani Israel amat mengetahui kekuatan dan kelemahan orang-orang Islam seperti mereka mengenal anak mereka sendiri. Lalu kemudian Hasem di dalam surah Al-Baqarah ayat 76, 101, 120, 146 dan juga Ali Imran ayat 71, Israel dikatakan di dalam oleh Eloah Israel bahwa mereka menyembunyikan bukti kebenaran. Lalu Eloah Abraham juga berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 87, ya, Al-Maidah 41, bahwa Bani Israel hanya menerima perkara-perkara atau kebenaran yang dapat memenuhi cita rasa atau nafsu mereka saja. Dan banyak lagi yang dikatakan oleh Eloah Israel atau Eloah Abraham, Ishak dan Yakub di dalam Al-Quran tentang Israel. Apa yang Anda ingin bahas? Silakan, Bang. Jul. Aduh, terlalu pedenya. Kok bisa ya Hashem Eloah itu ada dalam Al-Quran situ? Hebat sekali kau. Ya. Hashem itu, El itu dia ada dalam kitab suci orang Yahudi. Bukan ada dalam Al-Quran. Siapa yang bilang dia ada di situ? Jangan karang cerita. Ya. Ini bukan cerita orang Makassar. Ya. Ini peristiwa yang terjadi di tanah Israel, tetangganya dengan Arab, bukan di Makassar. Jangan bikin cerita. Ya. Siapa yang ngajar kau seperti itu? Eloah Hashem ada dalam kitabmu.
Yang saya tanya itu, kenapa nabi-nabi itu bisa ada? Nama-nama mereka bisa ada dalam Al-Quranmu, kenapa dengan kisah yang berbeda? Kalau mereka itu benar-benar itu nabi-nabi orang Israel, di mana dulu mereka hidup? Anda tinggal menunjukkan dalam Al-Quran itu, di mana informasi Al-Quran itu, di mana tempatnya mereka. Nabi-nabi itu dulu hidupnya di mana? Apakah mereka di planet Mars? Apakah mereka tinggalnya di bulan? Atau tinggalnya di Amerika? Atau di Makassar? Itu aja. Al-Quran bilang apa? Ya, supaya nanti saya jelaskan sama Anda kalau Anda tidak dapat jawabannya. Baru saya nanti kasih tahu Anda. Ya, kenapa Al-Quranmu tidak memberikan informasi? Nanti saya kasih tahu Anda. Ya, saya melihat ini hebatnya penginjil jalanan ini. Yang menginjili tunawisma, tuna susila, ikan tuna. Saya melihat dulu hebatnya Anda. Ayo. Di dalam kitab Ulangan bab 9 ayat 27 ya, kalau saya tidak salah ingat, insyaallah. Di situ Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah atas kedegilan dan ketegar tengguan daripada Bani Israel. Nabi Musa alaihissalam menyatakan kepada Allah, "Ya Allah, ingatlah kepada hamba-hambamu, ingatlah kepada Abraham, ingatlah kepada Ishak, dan ingatlah kepada Yakub. Janganlah perhatikan ketegaran tengkukan daripada bangsa ini ataupun kefasikan dari bangsa ini dan dosa dari bangsa ini." Jadi pada zaman Musa pun Nabi Musa sudah mengabarkan bahwa Bani Israel itu adalah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang gemar ingkar terhadap pengajaran Allah. Itu yang perlu Bang Kris garis bawahi. Nah, kita masuk ke ranah pertanyaan Abang. Al-Quran itu adalah firman Hasem yang merupakan sebuah hukum-hukum, bukan kitab biografi atau bukan buku sejarah, dan juga bukan catatan sipil, buku dukcapil maksud saya. Tapi Al-Quran itu adalah sesuai dengan pesan daripada para nabi terdahulu, bahwa mereka adalah jalan, mereka adalah perintis daripada datangnya seorang nabi yang kelak menjadi khatam nabiyyin, yang mengajarkan tentang kalam Allah, kalam Hasem, kepada makhluknya bernama manusia yang jauh lebih istimewa daripada makhluk-makhluk yang lain. Bang Kris, izinkan saya untuk menggunakan VN mungkin kurang lebih 4 atau 3 menit atau 4 menit. Kalau kita melihat dari sejarah, kita akan mengetahui betapa tinggi keistimewaan yang Allah yang adalah Hasem berikan kepada bangsa Israel. Yang seperti Abang katakan, nabi-nabi Israel, ya benar, sederetan nama nabi banyak dilahirkan dari bangsa Israel. Ya, sebut saja Musa, Salomo, Yesaya, Yehezkiel, Daniel, Hosea, Yul, Maleki, Yohanes Pembaptis, dan juga Yesus yang adalah Nabi Isa. Mereka semua adalah nabi-nabi yang terlahir dari golongan bangsa Israel. Nah, justru fakta inilah kemudian yang membuat bangsa di luar Bani Israel yang pingin kali dianggap Bani Israel, ya, mereka menyerupai Bani Israel. Mereka menampakkan diri ke Israelian. Mereka mengambil istilah Israel rohani. Saking mereka tahunya bahwa banyak nabi yang diutus oleh Hasem yang adalah Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, sehingga mereka berpura-pura, ya, mereka menyusup masuk ke dalam pengajaran Bani Israel agar dianggap sebagai domba atau murid-murid daripada para nabi, sedangkan mereka nyata adalah serigala.
Baik, Bang. Jadi fakta ini semua orang tahu bahwa memang Allah itu adalah memilih dan membuat bangsa Israel berkeyakinan bahwa mereka adalah bangsa pilihan Tuhan. Menurut mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta beserta isinya ini untuk kepentingan dan kesejahteraan mereka. Mereka merasa sebagai subjek, sedangkan bangsa lain cukup sebagai pelengkap penderita. Sehingga orang yang tidak tahan dengan anggapan ini, ya berpura-pura menjadi Bani Israel, meski nyata dia adalah orang Papua Tulen. Jadi mungkin sekilas seperti itu, Bang, sebelum saya lanjutkan. Yang pada intinya Bani Israel itu menganggap hanya diri mereka yang dianggap manusia, sedangkan bangsa lain hanya pembantu, hanya dianggap budak, dianggap anjing. Nah, keyakinan seperti itulah yang membuat mereka selalu merasa lebih dari bangsa lain. Terbukti Israel KW aja yang nyata-nyata orang Papua asli, kalau berbicara sombongnya luar biasa. Padahal hanya merasa sebagai Bani Israel Romawi rohani. Bagaimana yang asli? Saya pikir seperti itu, Bang. Silakan tanggapannya. Jul, seperti saya sudah bilang ya, saya tidak suka orang yang lari ke sana kemari menyimpang keluar dari pertanyaan. Saya tidak suka. Ya. Anda terlalu banyak menghabiskan waktu. Itu sifat kalian. Ya. Tidak menghargai waktu. Tidak efisien dan efektif dalam penggunaan sumber daya yang ada, termasuk waktu. Anda membuang banyak waktu saya. Ya, saya tidak butuh penjelasan Anda yang lain. Cukup ada atau tidak. Kalau tidak ada, bilang tidak ada. Jangan kutip-kutip lagi kitab suci saya. Jangan juga mengaku-mengaku kitab sucimu itu juga kitab Hasyim. Goblok lu itu. Siapa yang ajar kau seperti itu? Coba tanya teolog-teologmu itu. Ya, nggak usah ngeles ke sana kemari. Penjelasan menyimpang, hanya buang-buang waktuku saja. Sekarang dengarkan apa yang saya kasih tahu. Kenapa tidak ada informasi? Bukan karena itu bukan kitab sejarah, ya, bukan kitab sipil atau apapun. Ada alasan kenapa sampai itu tidak ada. Ya, kenapa tidak ada informasi tentang Israel? Makanya aku bilang itu kitabmu itu kitab pencuri. Ya. Anda mencuri nabi-nabi orang Yahudi tanpa memberikan sedikit pun informasi di mana mereka dulu hidup. Kehidupan mereka tercatat sempurna di dalam kitab sucinya sendiri. Dalam kitab suci orang Yahudi. Ya, baiknya mereka, berdosanya mereka tercatat semua di dalam kitab suci orang Yahudi. Kitab yang paling jujur, mencatat semua peristiwa. Ya, tidak mengedit. Supaya jelas mereka itu adalah manusia. Ya. Manusia itu sudah mengenal dosa sejak dari Taman Eden. Karena keberdosaannya manusia itulah manusia itu membutuhkan pengampunan. Ya. Dan perjanjian keselamatan itu hanya ada antara Israel dan Elohim. Tidak ada dengan berhala Arabmu. Catat itu di otakmu baik-baik. Ya. Dan berhala Arabmu itu bukan Hasyim. Ya. Hati-hati. Karena di antara kalian teolog-teolog Islam saja bertentangan. Kalian bilang Allah itu nama. Terus dari mana bisa datang sampai di Hasyim itu masuk ke situ jadi sesembahan? Berapa kali tertulis namanya dalam kitab suci? Kau bisa tunjukkan? Berani? Nama Kados itu bisa terdapat dalam kitab punya cacat itu. Ya? Dalam kitab punya najis itu. Bisa. Nama Kados masuk di situ. Logika berpikirmu sudah tabula balik. Ya? Jangan terlalu banyak tipu-tipu. Ya. Biar saya kasih tunjuk kepada Anda. Kenapa tidak ada informasi tentang Israel di situ. Kenapa Allahmu waktu berfirman, dia tidak bisa kasih tahu semua. Kenapa dia tidak bisa sebut nama sesembahan Elohim Israel. Anda tahu kenapa? Karena Al-Quranmu itu yang berbicara itu adalah iblis setan. Ya. Catat apa yang saya kasih tahu sama Anda.
Ya, ciptaan yang mengaku diri sebagai pencipta, makanya namanya tidak pernah dia kasih tahu. Tapi kalian sendiri yang membuat namanya itu menjadi Allah itu. Allah itu bukan nama. Ya, itu bukan nama. Allah itu setara dengan Eloah, Elaha, Elohim. Ya, tapi kenapa dia menyembunyikan namanya? Supaya kalian tetap tinggal dalam kebodohan kalian. Ya, hanya mengira-ngira, hanya menduga-duga. Makanya kalian tuh sembah batu itu. Batu itu sudah dia. Ya, saya kasih tahu Anda. Sekarang saya menjelaskan dulu kenapa Israel itu tidak ada dalam kitab suci. Saya akan jelaskan dari kitab suci saya. Di dalam Matius 4, iblis mencobai Adonai Yesus sebanyak 3 kali. Ya, pencobaan yang pertama, waktu Yesus lapar, dia suruh Yesus untuk merubah batu menjadi roti. Ya, pencobaan yang pertama, batu disuruh rubah jadi roti. Lalu Yesus bilang, manusia bukan hidup dari roti saja, tapi manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Yah Elohim. Catat itu. Batu. Pencobaan yang kedua, dia bawa ke bungan bait suci. Ya, untuk mencoba supaya Yesus itu buang diri dari atas. Nanti malaikat-malaikat akan tangkap dia di bawah. Ya, catat ya. Bait suci, Ka'bah. Catat. Jawaban Yesus, janganlah engkau mencobai Yah Elohimmu. Catat ya. Tadi batu, sekarang Ka'bah. Bait suci. Sekarang yang ketiga, dia membawa ke tempat yang tinggi, menunjukkan semua yang ada dalam dunia ini. Ya, semua kemuliaan, segala keagungan, segala kenikmatan duniawi, dia tawarkan kepada Yesus. Hari ini kalau kau sujud menyembah saya, semua ini saya akan kasih sama kau. Ya, iblis itu, dia bikin diri seperti dia itu yang pencipta. Dia bikin diri seperti dunia ini dia punya. Dia ciptakan, jadi yang bisa memberikan kepada siapa yang dia mau. Ya, segala kemewahan, kenikmatan duniawi ditawarkan kepada Yesus. Tapi apa yang Yesus kasih sama dia? Enyahlah engkau iblis. Engkau hanya harus beribadah kepada Yah Elohimmu. Saya kasih kepada Anda ya. Ini pencobaan terjadi di padang gurun loh. Ini menunjukkan kemana 3 tanda ini. Batu, Ka'bah, kenikmatan, kesenangan. Itu menunjukkan kepada siapa? Nanti Anda jawab ya. 3 ciri-ciri ini. Kenapa roh membawa Elohim itu ke padang gurun? Karena iblis itu, dia akan keluar ke padang gurun. Dan dia akan menipu satu keturunan yang ada di padang gurun, supaya mereka menyembah dia. Kenapa iblis ini menghapus Israel dari kitab suci itu? Ya, karena dia sedang berhadapan dengan siapa? Yesua itu siapa? Maka informasi dalam kitab sucimu tidak ada tentang Israel. Saya kasih tahu itu ya. Anda catat. Dan identitas Islam itu, saya sudah kasih tahu tadi ya. Batu, Ka'bah, kenikmatan. Itu yang selalu kamu kejar-kejar itu. Istri sampai banyak-banyak, nanti mati masih pikir 72 lagi. Ya, tidak tahu nanti kamu pakai apa. Saya tidak tahu ya. Tapi kitab suci kami, Yesus bilang itu nanti tidak ada hal kawin mengawinkan. Manusia hidup seperti malaikat. Tidak punya alat kelamin. Nanti kamu punya apa, saya tidak tahu. Ya, nanti Jul kalau mati, tolong ini ya, siapkan dulu rudal, siapkan roket, siapkan bom, siapkan apa saja. Nanti itu untuk kasih pecah-pecah perawan itu nanti. Ya, karena nanti kau tidak punya itu alat kelamin. Ya, bawa badik, ya badik. Orang Makassar tuh punya badik. Bawa ya. Itu nanti bikin wasiat supaya waktu mati orang tinggal baca wasiat. Oh, Juli ini pesannya ini, ya.
Saya kasih tahu kepada Anda ya. Apa yang kau tidak pernah tahu, saya hari ini kasih informasi kepada Anda. Kenapa Israel itu tidak ada dalam kitab suci? Karena yang berfirman kepada Nabi Muhammad itu adalah siapa? Anda jawab sendiri ya. Mengapa tidak ada informasi Israel? Anda jawab ya, ambil kesimpulan sendiri dari apa yang saya jelaskan. Ya, supaya Anda tahu 3 ciri-ciri itu ada di mana. 3 ciri-ciri itu ada di mana? Hari ini saya kasih tahu supaya Anda tahu siapa diri Anda dan siapa itu Islam. Anda harus tahu dan siapa yang berfirman. Jadi jangan coba-coba Anda bawa Elohim Israel ya. Saya kasih tahu, iblis tidak akan pernah bisa menyebut nama Elohim Israel. Catat itu. Ya. Dia tidak akan bisa, tidak akan sanggup, tidak akan mampu menyebut nama Elohim Israel. Ya, catat itu. Dan dia pun tidak bisa melawan Yesua yang sudah kembali kesampaian pada kemuliaannya. Karena dia tahu yang nanti menghakimi, yang menghukum dia adalah Yesua itu. Ya. Anda dengarkan baik-baik apa yang saya kasih tahu. Karena tidak mungkin gurumu akan kasih tahu. Karena gurumu pun lebih bodoh daripada Anda. Bodoh dengan bodoh melahirkan murid yang super bodoh. Ya. Itulah sebabnya jangan hidup itu mengandalkan hanya kau punya kemampuan otak. Tidak. Iman itu bisa menyingkapkan rahasia-rahasia yang tersembunyi. Ya, tadi siapa yang bicara itu? Orang goblok satu yang tadi saya bilang. Kenapa tidak jadi ateis saja? Untuk apa Anda beragama? Ya. Untuk apa beragama? Mendingan jadi orang ateis saja. Ya, saya sudah kasih tahu ya. Kenapa sampai tidak ada informasi tentang Israel dalam kitab sucimu? Karena kitab sucimu kitab yang tidak bisa dipercaya. Ya. Kitab editan. Kisah kehidupan nabi-nabi yang berbeda dalam kitab suci yang kami imani kitab suci orang Yahudi dengan yang ada dalam kitab sucimu. Apa yang mau dipercaya? Ya. Kitab begitu apa yang mau dipercaya? Ya. Saya tidak tahu dalam kitab suci kalian itu nabimu, Allahmu itu suruh apa? Mengimani apa? Torah, Sabur, Injil kan biasanya saya dengar begitu. Tapi saya tidak tahu ya. Karena biasa Torah itu kalian permainkan, Sabur kalian permainkan, Injil juga kalian permainkan. Ya, Yesus saja kalian tidak hormati, selalu bikin hal-hal yang aneh-aneh, ya, penghinaan yang luar biasa. Tapi kalian akan menanggung itu semua. Siapa yang berbuat, dia akan bertanggung jawab dengan perbuatannya. Masing-masing orang bertanggung jawab dengan perbuatannya. Ya, saya kasih tahu. Cukup ya? Apa yang saya kasih tahu? Karena kau tidak bisa menjawab itu. Mau bicara lain juga percuma saja. Untuk apa bicara? Yang mendasar saja ada tidak tahu. Ya. Kita pencuri mau kasih informasi apa? Kitab editan mau kasih informasi apa? Karena iblis itu bukan pencipta. Dia adalah ciptaan. Malaikat yang terusir. Ya, tinggal menunggu penghukuman. Sekarang kalian yang mengikuti apa yang dia sudah tulis ini, ya tinggal otomatis saya sudah bilang tadi, saya sudah tulis di atas. Otomatis sudah punya meterai iblis setan di dahi kalian. Ya. Silakan cari jalan. Mau selamat, silakan bergabung di Israel. Tidak mau, silakan tinggal di luar. Oke? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bang Kris tadi terlalu banyak mengumpat ya. Namun karena ketidaktahuan Bang Kris sang kumis kuning sehingga kepleset. Tadi sempat menyebut sembahan Bani Israel itu Eloah, Allahah, ya. Padahal itu adalah bahasa serumpun dengan bahasa Arab yang menggunakan ilah atau Allah. Jadi
entah berapa saat yang lalu memang saya sudah menjelaskan kepada abang, dan alhamdulillah puji Tuhannya Yesus, abang sudah mengerti bahwa Allah dan Eloh dan juga Allah adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu poin terpenting. Dan saya sangat senang abang sudah bisa mengetahui itu. Jadi bahasa Arab itu adalah bahasa keturunan Abrahamaik, itu adalah bahasa Semitik. Jadi ada 3 bahasa Semitik yang abang harus tahu. Ini adalah bahasa serumpun yang tidak boleh diganggu oleh siapapun, termasuk abang. Jadi bahasa Arab, bahasa Aram, bahasa Ibrani itu adalah bahasa serumpun, layaknya bahasa Indonesia, bahasa Melayu. Ya, jadi abang nggak bisa mengumpat dengan cacian yang tidak berdasar kepada ilmu. Kembali kita membahas tentang Israel, kaitannya dengan apa yang abang pertanyakan, kenapa di Al-Quran. Di awal kelihatannya saya sudah menjelaskan kepada abang. Al-Quran begitu banyak menerangkan tentang tentang Israel. Tetapi abang maunya Al-Quran itu menceritakan tentang sejarahnya Israel. Maunya abang itu Al-Quran itu menceritakan tentang tempat tinggalnya. Padahal kalau abang punya akal pikiran yang normal, yang normal, maka abang pun akan tahu di dalam kitab abang juga tidak dijelaskan di mana Yeremia, di mana Yehezkiel, di mana Yesaya, di mana Hosea, di mana Yol, di mana Moleki dan seterusnya. Tapi tidak usahlah. Saya tidak ingin terpenjara dengan pemahaman dan konsep penyampaian yang sangat-sangat keliru dari abang. Jadi gini bang, Allah itu satu. Dia yang berfirman ke Bani Israel dan dia juga yang berfirman ke Bani Ismail. Itu garis bawahi dan catat dengan tinta emas. Jadi gini, saya hanya ingin menyampaikan gini. Musa alaihissalam di dalam kitab yang kamu imani itu, yang kamu katakan kitabnya Bani Israel yang kamu anggap sebagai kitabmu, itu diceritakan saking tegar tengkuknya Bani Israel itu sampai Musa pernah menasehati Hasim loh. Nah itu. Saking tegar tengkuknya, saking pembangkangnya Bani Israel, sampai di kitabmu yang kamu ambil dari kitabnya agama lain, itu Nabi Musa menasihati Allah, menasihati Hasim. Sehingga Hasim menyesal. Coba kamu baca di dalam kitab Keluaran 32 ayat 7. Berfirmanlah Allah Subhanahu wa taala kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir, yang kau bebaskan dari perbudakan Mesir, telah rusak lakunya. Ini mudah-mudahan belum direvisi ya di kitab Anda. Lalu Allah juga mengabarkan kepada Musa, segera juga mereka menyimpang dari jalan yang ku perintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi kepada Nabi Musa, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk, kata Allah di dalam Keluaran. Ya. Oleh sebab itu biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka, terhadap Bani Israel maksudnya, dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Khusus kepada Nabi Musa, tetapi Bani Israel akan dihancurkan oleh Allah. Lalu Musa mencoba menasehati Allah atau Hasim dengan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan besar dan dengan tangan yang kuat? Ya, Nabi Musa menasehati Hasim. Akhirnya menyesallah Tuhan, di ayat 14-nya dikatakan, dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangnya untuk Bani Israel. Jadi dari pernyataan ini, dari kalimat
yang terurai di dalam kitab terjemahan dari kitabnya agama lain yang abang ambil dari agama Yahudi ya. Pertama, Tuhannya umat Kristen itu masih sering salah dalam merencanakan dan berbuat sesuatu. Yang kedua, Tuhannya orang Kristen itu pelupa sampai Musa harus mengingatkan sumpah Tuhannya. Kemudian yang ketiga, ternyata Tuhannya umat Kristen tidak maha benar dari apa yang dia perbuat. Nah, karena itulah kemudian abang yang ganteng ya, di zaman modern ini sekiranya abang itu berilmu, tidak layak pantasnya Anda menjadikan kitab terjemahan itu sebagai firman Tuhan, sebagai pegangan yang Anda jadikan sebagai acuan di dalam beriman. Kalau Anda bisa berpikir logis, ya, maka Anda tidak akan mau meyakini oknum yang tertulis di dalam kitab Anda yang sebenarnya orientasinya adalah teos. Tetapi karena mengambil kitabnya orang jadi dicocok-cocokkan. Ada juga di dalam kitab Kejadian 6 ayat 6 di dalam kitabnya Lembaga Alkitab Indonesia ya, dikatakan bahwa menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Ini sebenarnya kaitannya dengan Bani Israel sehingga mereka menutupi dan menyalahkan Tuhan dengan mengarang-arang cerita seperti ini. Itulah sebabnya kenapa kemudian Allah Israel mengutus utusannya yang terakhir yang kemudian mengajarkan tentang Al-Quranul Karim untuk meluruskan seluruh pengkhianatan, pembengkokan, dan penyesatan yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Dalam Keluaran 19 ayat 6, kamu akan menjadi bagiku kerajaan iman dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada Bani Israel. Ini ayat-ayat ini yang membuat Bani Israel itu tegar tengkuk. Ya. Di dalam Ulangan 7 ayat 14, engkau akan diberkati lebih daripada segala bangsa. Ulangan 7 ayat 16, engkau harus melenyapkan segala bangsa yang diserahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, janganlah engkau merasa sayang kepada mereka. Markus 7 di Perjanjian Baru yang ikut-ikutan, bangsa Roma ikut-ikutan juga membuat sebuah pernyataan di dalam sebuah tulisan yang kemudian mereka anggap sebagai firman Tuhan. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sito-Persia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang dibawa meja tuannya makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Jadi pernyataan-pernyataan kitab yang Anda jadikan sebagai kitab suci yang hanyalah terjemahan dari kitabnya orang lain, itu menjelaskan betapa bangsa Israel menganggap diri mereka istimewa sampai mereka menyatakan dirinya sebagai bangsa pilihan Tuhan. Oleh karena itu, mereka boleh berbuat apa saja terhadap bangsa lain, termasuk membantai, melenyapkan bangsa-bangsa lain, dan semua itu dilakukan atas nama Tuhan. Jadi keunggulan dan keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka membuat mereka lupa daratan, kesalahan-kesalahan fatal kerap mereka lakukan, sehingga keutamaan-keutamaan itu berubah menjadi celaan dan murkah. Nabi mereka sendiri pun pernah melontarkan hal ini. Dalam Ulangan 9 ayat 24, Nabi Musa pernah mengatakan begini, bahkan kamu menentang Tuhan sejak aku mengenal kamu. Itu Musa berkata kepada Bani Israel. Di dalam Ulangan 31 ayat 27 sampai 28 pun, sebab aku mengenal kedegilan dan tegar tengkukmu. Sedangkan sekarang aku Musa masih hidup bersama-sama dengan kalian, wahai Bani Israel. Kalian sudah menunjukkan kedegilanmu terhadap Tuhan. Ya, kalian terlebih lagi, kalian memperlihatkan pengingkaranmu terlebih lagi nanti ketika aku sudah mati. Sedangkan aku masih hidup, kalian sudah memperlihatkan pembangkanganmu terhadap Tuhan, apalagi ketika aku sudah mati. Maka wajar kemudian ribuan tahun kemudian setelah Musa terangkat
Musa terangkat rohnya kepada Allah, yaitu meninggal dunia, maka muncullah kemudian pengajar-pengajar palsu yang kemudian menyatukan ajaran Tuhan dengan ajaran penjajah Romawi sehingga muncullah agama Kristen. Jadi saudara Bang Kris, ya, dua ayat ini adalah merupakan ekspresi kekesalan yang ditunjukkan oleh Nabi Musa karena kesombongan dan kesenangan-wenangan Bani Israel terhadap ayat Tuhan. Oleh karena itulah kemudian kalau Anda sudah paham bahwa Nabi Musa yang menyelamatkan mereka dari perbudakan Mesir pun memperlihatkan kejengkelan, kekesalan dengan ekspresi yang masih termuat di kitab yang Anda jadikan kitab suci dari agama lain, maka jangan heran di abad 1 Masehi, ya, itu muncul sebuah agama baru yang mengatasnamakan Yahudi rohani yang memporak-porandakan akidah para nabi yang kelak kemudian menamakan diri mereka dengan agama Kristen. Seperti itu, Bang. Oke, ada berarti di sini. Saya sudah bilang El Al-Ilah itu bukan nama. Ya. Namanya jelas Yah. Ya. Elohim Israel itu namanya Yahweh. El itu bukan nama. Ya, Anda paham, jangan terlalu goblok, ya. Anda kan yang menjelaskan. Al-El itu kan bukan nama. Siapa namanya? Yang tadi saya jelaskan Anda tidak mengerti, ya. Kenapa dia menyembunyikan namanya? Dan kenapa dalam kitab sucimu tidak ada nama Elohim Israel? Anda mau bilang itu sama. Ada tidak satu kali tercatat namanya dalam kitab sucimu? Tidak usah Anda menafsir. Mau bilang serumpun-serumpun, saya sudah kasih tahu. Elohim itu memilih bangsa, bukan memilih bahasa. Ya, Elohim itu memilih Israel, bukan memilih Arab. Ya, bedakan itu. Ya, jangan main serobot. Penjelasan saya tadi sudah cukup untuk membedakan status Israel dan yang non Israel. Ya, tidak usah lagi Anda tarik ke sana, tarik ke sini, buang-buang waktuku saja. Ya, tidak berguna. Saya sudah jam 12. Saya sudah mau istirahat. Ya, Anda tidak mampu menjawab karena Al-Quranmu tidak menjelaskan. Makanya saya bilang kesimpulannya Al-Quranmu tidak benar, tidak sempurna, kitab cacat, kitab sontekan, kitab editan. Itu bukan fitnah, fakta. Karena nabi-nabi yang ada dalam kitab suci, kami dengan yang ada kitab sucimu berbeda kisahnya. Berarti itu kitab editan, cacat. Ya, belum lagi yang lain-lain nanti saya sebutkan lagi. Ya, jadi kitabnya sudah cacat, ya orang yang belajar juga cacat. Maka Anda otomatis calon penghuni neraka. Selesai itu, finish. Ya, jadi tidak usah lagi ngomong kesana kemari, ya. Jangan terlalu GR. Karena El apa tadi bilang itu bukan nama, itu kan sebutan. Namanya kan jelas, kalau misalnya kan namanya jelas Yah. Anda punya mana? Siapa namanya? Ya, jangan terlalu goblok. Karena Al-Quranmu saja bilang namanya siapa di situ. Ya, jangan terlalu goblok. Jangan memutarbalikkan. Kau tidak bisa kuasai saya, ya. Kau punya roh besar apa sama kuasai saya? Roh dalam dirimu sebesar apa? Saya kasih hancur, saya kasih injak-injak itu. Kau punya roh itu. Roh iblis, roh setan, roh yang tidak berkuasa itu. Ya. Cukup, ya. Cari tema untuk kita bahas nanti. Yang gampang-gampang, yang kau bisa pikir. Ya. Yang kau mampu saja, jangan yang kau tidak mampu. Ya. Selesai sampai di sini. Karena tidak ada informasi yang saya bisa dapat untuk membuktikan Al-Quran itu benar. Ya. Al-Quran tetap kitab yang cacat, tidak sempurna, kitab editan, kitab sontekan. Jadi siapa yang kasih Al-Quran itu saya sudah jelaskan tadi. Iblis yang mencoba Yesus itu. Dengan 3 pencobaan itu semua ada dalam lengkap dalam Islam. Ya, saya sudah kasih tahu, ya. Anda mau percaya tidak percaya itu urusan Anda. Ya. Anda bisa melawan, ya melawan. Tapi hidup Anda itu sejak hari ini sudah ketahuan. Ya, enggak usah lagi lari ke sana kemari, ya.
Identitas kalian itu sudah terbongkar. Sesembahan kalian itu sudah tahu. Saya sudah kasih tahu, harusnya kalian sudah tahu. Kalau terus percaya itu urusan kalian. Itu bukan urusan saya. Ya. Keselamatanmu tanggung jawabmu, bukan tanggung jawab saya. Oke? Sampai di sini. Kok malah kabur, Bang? Dan Abang nggak menjelaskan, Abang cuma ngumpat, caci maki, dan ya masih seperti yang pertama saya kenal. Saya berharap kesombongan Abang itu didukung oleh ilmu, bukan ngomong menyampaikan sesuatu materi yang rohnya dipenuhi dengan roh setan, ya kan? Karena kalau orang yang betul-betul dibimbing oleh Allah pasti akan menjaga lisannya, tidak mengumpat, tidak mencaci maki. Tapi nggak apa-apa, saya hanya ingin menyampaikan kepada abang ya, Bang Kris, saudaraku yang kumisnya kuning. Kita harus tahu dulu sejarah bahwa antara Nabi Musa dengan Yesus itu antara 1700 tahun sampai 1900 tahun, Bang. 1000 tahun itu bukan waktu yang tidak lama, apalagi 1900 tahun. Itu bukan waktu yang sebentar, itu waktu yang proses yang sangat lama, Bang. Jadi sebelum Yesus lahir, ya, 1900 tahun sebelumnya, Musa yang adalah penyelamat Bani Israel dari perbudakan Mesir sudah mengetahui bahwa Bani Israel itu adalah bangsa tegar tengkuk. Ulangan 9 ayat 24. 1900 tahun sebelum Yesus datang mengajarkan agar Bani Israel kembali ke hukum Taurat, Bani Israel itu memang sudah tegar tengkuk. Dari mana saya dapatkan materi itu? Di dalam kitabmu yang kamu ambil dari Bani Israel, Ulangan 9 ayat 24. Bahkan kamu, kata Musa, menentang Tuhan sejak aku mengenal kamu. Itu loh Nabi Musa yang mengatakan seperti itu. Iya kan? Nah, jadi kalau sudah Nabi Musa yang mengatakan 1900 tahun sebelum Nabi Isa atau Yesus datang mengajarkan agar Bani Israel menyembah hanya kepada Allah, sudah tegar tengkuk, bagaimana kemudian dengan kondisi di zaman Nabi Isa atau Yesus? Musa saja mengatakan, aku mengenal kedegilan dan tegar tengkukmu. Sedangkan sekarang saya masih hidup, ya, sama-sama dengan kalian. Kalian sudah menunjukkan kedegilanmu, pembangkanganmu, kekufuranmu terhadap Allah. Apalagi nanti setelah aku mati, apalagi nanti setelah 1900 tahun akan datang. Jadi 1900 tahun kemudian Allah Subhanahu wa taala saking cintanya kepada Bani Israel kembali mengirim seorang utusan bernama Yesus atau Isa atau Yesua. Tapi jangankan dia, Musa aja ditolak. Musa yang sudah membebaskan mereka dari perbudakan Mesir, Musa yang memperkenalkan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, Musa yang memberikan mereka kitab suci dari Allah Subhanahu wa taala, mereka ingkari, mereka pungkiri, mereka tolak, mereka khianati. Apalagi Yesus yang bukan siapa-siapa menurut mereka. Lihat di Talmud bagaimana Yesus itu diceritakan. Jadi jangan heran, selain mereka tegar tengkuk, memang pada saat itu, pada masa abad pertama Masehi, mereka sedang dijajah oleh penguasa Romawi yang mengimani konsep iman Kristen, Trinitas.
Jadi wajar ketika ajaran mereka itu layu, tenggelam, dan yang menjadi besar itu adalah agama penjajah, yaitu Kristen yang menjajah Bani Israel, tanah Yudea, Galatia kala itu. Sehingga apa yang terjadi? Allah memang sudah menubuatkan di dalam Ulangan 32 ayat 21. Mereka membangkitkan cemburuku, kata Allah. Mereka di sini adalah Bani Israel, umatnya Nabi Musa. Mereka membangkitkan cemburuku dengan yang bukan Tuhan. Jadi Bani Israel itu membentuk sebuah sembahan lain, seperti yang kamu lakukan sekarang, membentuk manusia menjadi sembahan lain daripada Allah, daripada Hasem. Jadi mereka membangkitkan cemburuku dengan mereka menyembah kepada selain aku. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala-berhala mereka. Sebab itu aku, Allah Subhanahu wa ta'ala, akan membangkitkan cemburunya Bani Israel dengan menggunakan yang bukan umat, dan akan menyakiti hati Bani Israel dengan bangsa yang ummi. Jadi Allah sudah menubuatkan bahwa Bani Israel yang membuat Allah bangkit cemburunya dan sakit hatinya akan dibuat cemburu dan akan dibuat sakit hati oleh Allah dengan menggunakan bangsa yang bebal, bangsa yang ummi, bangsa yang bodoh. Jadi di ayat Ulangan 32 ayat 21 ini, Bang Kris ya, yang adalah Israel KW, harus tahu bahwa di ayat Ulangan 32 ayat 21 Tuhan mengatakan, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, aku akan membalas kesewenang-wenangan Bani Israel dengan membuat mereka cemburu. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencabut keunggulan dan keutamaan yang selama ini mereka bangga-banggakan, dan memberikan kebanggaan itu, keutamaan itu kepada bangsa yang bodoh atau bangsa yang bebal. Nah, siapakah bangsa bebal ini, Bang? Ayo. Siapakah bangsa bebal? Siapakah bangsa ummi itu? Nah, jadi kalau Abang itu mau belajar sedikit aja, maka kita harus akui, dibandingkan dengan Mesir, dibandingkan dengan Cina, dibandingkan dengan Yunani, dibandingkan dengan Israel atau Persia dan lain-lain, maka peradaban Arab memang dikenal dengan peradaban yang lemah, jauh di bawah dan tidak terlalu diperhitungkan dalam pentas peradaban dunia. Maka dikatakan di dalam Ulangan 32 ayat 21, aku akan membangkitkan cemburumu dengan menggunakan bangsa yang ummi, bangsa yang bodoh, bangsa yang lemah, bangsa yang jauh hidup di bawah hitungan peradaban. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala Hasem berkehendak lain. Mesir boleh bangga, Cina boleh bangga, Yunani boleh bangga, Israel boleh bangga, Romawi boleh bangga, dan lain-lain boleh bangga. Tapi sayang sekali bukan mereka yang akan digunakan Allah untuk membangkitkan cemburunya Bani Israel, tetapi bangsa yang ummi, bangsa Arab, bangsa bebal yang tidak berpengetahuan, sontak menjadi perhatian dunia sampai hari ini. Ya, dari bangsa yang lemah inilah kemudian muncul nabi terakhir yang membawa risalah kenabian, menggantikan nabi-nabi sebelumnya untuk menyampaikan wahyu-wahyu Tuhan kepada seluruh umat manusia, di mana wahyu itu sebelumnya sudah disampaikan terlebih dahulu kepada nabi-nabi, namun dibantah, diubah, dihilangkan, dilenyapkan, diobok-obok oleh umatnya sendiri. Maka Allah mengutus khatam nabiyyin, dan itu adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mampu mengangkat peradaban bangsa ummi, peradaban bangsa lemah, yaitu bangsa Arab, dalam waktu yang sangat relatif singkat menjadi jauh di atas
bangsa-bangsa yang sudah beradab terlebih dahulu di muka bumi ini. Jadi ironisnya, fakta ini Bang, selalu diingkari oleh bangsa terkemuka, maksudnya yaitu bangsa Israel. Ya, termasuk Israel lah maksud saya gitu. Mereka termasuk Abang tidak mau menerima kenyataan bahwa rentetan nabi-nabi sebelumnya selalu muncul dari bangsa Bani Israel. Itu justru kemudian menyakiti hati mereka sesuai dengan apa yang ada dinubuatkan dalam Ulangan 32 ayat 21. Kenabian justru ditutup dengan seorang nabi yang muncul dari bangsa yang bebal, bangsa yang lemah, bangsa yang jahiliyah. Nah, itulah bentuk nyata kesombongan daripada Bani Israel yang berdampak kepada Israel palsu pun jadi sombong. Padahal kitab mereka sendiri dengan segala kerancuan dan kontradiksinya yang ada di dalamnya, ada beberapa ayat yang sudah memberi isyarat tentang datangnya Rasulullah Muhammad SAW sebagai pelanjut estafet kenabian. Contoh, misalnya di dalam kitabmu Matius 21 ayat 43. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Bani Israel akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang menghasilkan buah kerajaan itu. Ya, coba Bang Kris perhatikan dengan seksama ayat ini. Ayat ini merupakan perkataan Yesus yang kau tuhankan, yang jauh hari sudah memprediksi bahwa dirinya adalah nabi terakhir dan dari bangsa Israel. Dan setelah itu akan muncul buah atau nabi dari bangsa yang diberi kerajaan Allah setelah dinubuatkannya bahwa bangsa itulah yang akan dijadikan sebagai bangsa yang membangkitkan cemburu dan sakit hati, membalaskan cemburu dan sakit hatinya Allah. Nah, itu yang Abang harus pahami dengan baik. Maka hari ini sampai hari ini Israel dendam banget kan, sakit hati kali kan dengan bangsa Arab. Itu fakta, Bang. Jadi kita tidak bisa pungkiri. Di Ulangan 33 di Ulangan 33 ayat 1 sampai ayat 3 atau ayat 4, inilah berkat yang diberikan kepada Musa, hamba Allah, kepada orang Israel sebelum ia mati. Berkatalah ia, Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Seir. Ia nampak bersinar dari pegunungan Faran dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang kudus. Di sebelah kanannya nampak kepada mereka api yang menyala. Sungguh ia mengasihi umatnya, semua orangnya yang kudus di dalam tangan mula mereka, maka kaki mula mereka tunduk dan duduk menangkap sesuatu dari firman-Mu. Jadi ini kalau saya mau jelaskan lebih jauh, Abang akan pingsan kali ya, karena akan jelas nyata bahwa yang disebutkan di dalam Ulangan 33 itu jelas muaranya adalah, finishnya adalah Rasulullah Muhammad SAW dengan Islam, dengan kota Mekah dan seterusnya. Jadi gimana ya bilangnya? Ulangan 33 ayat 1 sampai ayat 3 dan Matius 21 ayat 43 yang saya bacakan kepada Abang tadi itu sudah cukup untuk menjadi bukti bahwa hegemonisasi Israel sebagai bangsa para nabi sudah berakhir dan telah berpindah pada sebuah bangsa yang bertempat tinggal di pegunungan Paran, dan itu adalah Mekah, Arab Saudi. Saya kira begitu Bang ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu dan terima kasih karena sudah kabur. Paling tidak ini adalah pelajaran yang berharga buat Abang. Jangan terlalu sombong, padahal Anda cuma KW, sedangkan yang asli aja dikutuk oleh Allah di dalam berbagai dalil yang ada di dalam kitabmu. Benar tidaknya hal itu, ya itu yang disebutkan oleh kitabmu ya. Saya katakan kitabmu karena itu sudah kalian ambil dari agama orang lain, meskipun dia hanya berasal dari bahasa lembaga Alkitab Indonesia, bahasa Indonesia ya. Namun paling tidak, yaitu kan kitabnya Bani Israel yang kalian ambil dan kalian klaim sebagai kitab sucimu.
Saya kira seperti itu Bang, terima kasih waktunya. Walaupun saya sempat membuat Abang terbirit-birit ya, tapi paling tidak Abang sebagai lulusan terbaik ketika kuliah di Makassar itu bisa memikirkan dan merenungkan apa yang saya katakan ini, bahwa saya berbicara itu bukan berdasarkan asumsi tetapi dalil. Karena itulah kemudian mungkin membuat para pendeta yang lain segan atau sungkan untuk diskusi dengan saya secara VN seperti ini, karena mereka akan tertampar oleh dalil-dalil yang ada di dalam kitab mereka. Ini bukan sombong Bang, tapi ini fakta. Saya lebih suka jujur ya daripada saya harus berasumsi ria. Saya lebih mengedepankan kebenaran, karena keselamatan itu datangnya dari kebenaran, bukan dari Israel, tapi dari kebenaran. Saya kira seperti itu, Bang Kumis Kucing, Bang Kumis Kucing, Bang Kumis Kuning yang ganteng, yang baik hati. Saya akhiri dulu ya, karena Abang udah kabur. Mudah-mudahan besok hari kita bisa berdiskusi lagi. Nah, lain kali Abang lah yang bertanya, supaya tidak kewalahan kayak seperti ini. Salam satu Tuhan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.